Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama saya Ibu Yuldina Husnaritonga di pelajaran matematika, khususnya di kelas 7. Sebelum memulainya, ada baiknya kita membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, untuk pertemuan hari ini, khususnya kita pertemuan ke-6, kita akan membahas tentang operasi hitung pada pecahan. Nah, operasi hitung ini terbagi pada penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Nah, khusus pertemuan hari ini yang akan dibahas hanya penjumlahan dan pengurangan. Untuk perkalian dan pembagian akan dibahas di pertemuan selanjutnya. Nah, pada pertemuan ini kita akan membahas tentang yang pertama, penjumlahan dan pengurangan pecahan biasa dan pecahan campuran. Yang kedua, penjumlahan dan pengurangan pada pecahan negatif. Yang ketiga, penjumlahan dan pengurangan pada pecahan desimal. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, kita masuki saja yang pertama, penjumlahan dan pengurangan pada pecahan biasa dan campuran. Perhatikan contohnya, di sini ada hitunglah hasil penjumlahan pecahan berikut. Yang pertama ada 1/5 ditambah 3/5. Yang kedua 4/3/7 ditambah 2/7. Yang ketiga 1/6 ditambah 3/4. Yang keempat 1/5 ditambah 3/4. Nah, keempat contoh ini akan kita bahas satu persatu. Kita akan membahas contoh yang pertama. Tadi soalnya 1/5 tambah 3/5. Nah, untuk bilangan pecahan, kita lihat dulu penyebutnya. Penyebut yang mana? Yang bawah. Penyebutnya apakah sudah sama? Kalau penyebutnya sudah sama, bisa langsung ditambahkan pembilangnya. Pembilang yang mana? Pembilang itu yang atas. 1/5 ditambah 3/5. Di sini penyebutnya sudah sama-sama angka 5. Karena dia sudah sama, maka boleh kita langsung tambahkan pembilangnya. Di mana 1 ditambah 3. 1 ditambah 3 berapa? 4. 4/5. Penyebutnya tidak usah ditambahkan lagi. Jadi hasilnya 4/5. Itu kalau penyebutnya sudah sama. Kita masuk soal yang kedua. Di sini ada soalnya 4/3/7 ditambah 2/2/7. Nah, ini kan pecahan campuran. Untuk mempermudahnya, boleh juga kita ubah dulu ke dalam bentuk pecahan biasa. Caranya, lihat di 4/3/7. Untuk mengubah ke pecahan biasa sudah dipelajari pada pertemuan sebelumnya. 7 dikali 4, hasilnya 28. 28 ditambah 3, hasilnya 31. Maka di sini dibuat 31/7. Nah, untuk yang ini, kita tambahkan dulu. Kita ubah dulu ke pecahan biasa. 7 dikali 2 hasilnya 14. 14 tambah 2 hasilnya 16. Makanya di sini 16/7. Nah, setelah kita ubah ke pecahan biasa, kita lihat dulu penyebutnya. Penyebutnya sudah sama atau belum? Nah, ternyata di sini penyebutnya sudah sama-sama penyebutnya bernilai 7. Nah, kalau penyebutnya sudah sama, maka pembilangnya boleh langsung ditambahkan. 31 ditambah 16, hasilnya 47/7. Ini pecahan biasa. Nah, sekarang karena di soal awal itu dia berbentuk pecahan campuran, maka 47/7 ini juga kita ubah ke dalam bentuk pecahan campuran. Dan itu juga sudah dipelajari di pertemuan sebelumnya. Makanya 47/7 kalau mau kita ubah ke bentuk pecahan campuran, maka jadinya 65/7. Itu pembahasan contoh soal nomor 2. Nah, untuk contoh soal nomor 3, di sini ada soalnya 1/6 ditambah 3/4. Kita lihat dulu penyebutnya. Di sini penyebutnya belum sama. Ada penyebutnya bernilai 6 dan ada penyebutnya bernilai 4. Nah, cara
yang harus kita lakukan pertama yaitu samakan dulu penyebutnya. Harus gimana caranya? Caranya carilah KPK dari 6 dan 4. Nah, KPK 6 dan 4 itu ada 12, makanya di sini penyebutnya 12. Nah, ini kenapa bisa 2? Cara mencarinya pertama 12. 12 dibagi 6, hasilnya berapa? 2. Kemudian 2 dikalikan dengan pembilangnya. 2 dikali 1, hasilnya 2. Makanya 1/6 itu sama dengan 2/12. Nah, kalau untuk 3/4 gimana? Sama seperti sebelumnya. 12 dibagi 4, hasilnya 3. Kemudian 3 dikali 3, hasilnya 9. Maka 3/4 itu sama dengan 9/12. Nah, di antara ini kita lihat penyebutnya sudah sama-sama 12. Karena penyebutnya sudah sama, boleh langsung ditambahkan pembilangnya. Langsung tambahkan aja 2 ditambah 9, hasilnya 11, dan penyebutnya tetap 12. Makanya 1/6 ditambah 3/4 itu hasilnya 11/12. Untuk contoh soal nomor 4, ada 1/5 ditambah 3/4. Nah, sama seperti contoh soal nomor 2, boleh diubah dulu ke bentuk pecahan biasa. Caranya sama. Pertama 5 dikali 1, 5. Kemudian ditambah 1, hasilnya 6, jadi 6/5. Kemudian yang ini 4 dikali 3, 12. 12 tambah 3, hasilnya 15, maka 15/4. Nah, ini masih 6/5 ditambah 15/4. Karena penyebutnya belum sama, makanya harus kita samakan dulu. Caranya mencari KPK antara 5 dan 4. KPK 5 dan 4 itu ada 20. Nah, makanya kita ubah lagi. 20 dibagi 5. Pertama dibagi ya, 20 dibagi 5 hasilnya 4. Kemudian 4 dikalikan dengan 6. 4 dikali 6 hasilnya 24. Kemudian untuk yang pecahan 15/4, 20 dibagi 4 hasilnya 5. 5 dikali 15 hasilnya 75. Jadi di sini ada 24/20 ditambah 75/20. Nah, penyebutnya sudah sama-sama 20. Kalau penyebutnya sudah sama, boleh kita langsung tambahkan pembilangnya. 24 ditambah 75 hasilnya 99. Jadi hasilnya 99/20. Karena tadi di soal awal itu berbentuk pecahan pecahan campuran, maka 99/20 ini kita ubah lagi ke pecahan campuran. Caranya gimana? Caranya sudah dipelajari di pertemuan selanjutnya. Pertemuan sebelumnya. 99/20 itu kalau diubah ke bentuk pecahan campuran, maka hasilnya 4/19/20. Nah, itu kalau dia penjumlahan. Bagaimana dengan pengurangan? Sebenarnya kalau pengurangan itu lebih kurang hampir sama dengan penjumlahan. Tapi kalau kalian belum paham, kita bisa membahasnya. Lihat contoh soal berikut. Hitunglah hasil pengurangan pecahan berikut. Di sini ada 4 soal juga. Yang pertama, 4/5 dikurang 3/5. Yang kedua, 4/3/7 dikurang 2/7. Yang ketiga, 5/6 dikurang 3/4. Yang keempat, 1/5 dikurang 3/4. Kalau kalian masih belum paham, perhatikan video selanjutnya nih. Kita akan bahas 4 contoh soal tentang pengurangan. Yang pertama tadi ada soalnya 4/5 dikurang 3/5. Sama seperti penjumlahan. Pertama kita lihat dulu penyebutnya apakah sudah sama atau belum. Nah, kalau di sini soalnya penyebutnya sudah sama-sama bernilai 5. Kalau penyebutnya sudah sama, berarti boleh kita langsung kurangkan pembilangnya. Pembilang yang mana? Ingat, pembilang yang atas. 4 kurang 3. Berapa hasilnya? 1. Jadi 1/5. Kalau itu penyebutnya sudah sama. Kita masuk ke contoh soal yang kedua. Di sini ada 4/3/7 dikurang 2/7. Di sini berbentuk pecahan campuran. Kalian boleh mengubahnya dulu ke bentuk pecahan
biasa. Caranya sama, 7 dikali 4 28 ditambah 3 hasilnya 31 per 7. Kemudian yang kedua 7 dikali 2 14 tambah 2 hasilnya 16, jadi 16 per 7. Nah, karena ini penyebutnya sudah sama, boleh kita langsung kurangkan aja pembilangnya. 31 dikurang 16 hasilnya 15 per 7. Karena tadi soalnya berbentuk pecahan campuran, maka 15 per 7-nya ini kita ubah ke dalam bentuk pecahan campuran. 15 per 7 kalau kita ubah ke bentuk pecahan campuran hasilnya 21 per 7. Selanjutnya contoh soal yang ketiga. Di sini ada 5 per 6 dikurang 3 per 4. Nah, kita lihat dulu penyebutnya. Penyebutnya di sini belum sama. Ada penyebut yang bernilai 6 dan ada penyebut yang bernilai 4. Maka terlebih dahulu kita samakan dulu penyebutnya dengan cara mencari KPK dari 6 dan 4. Nah, KPK dari 6 dan 4 itu adalah 12. Makanya untuk mengubahnya pertama dibagi dulu. 12 dibagi 6. 12 dibagi 6 hasilnya 2. Kemudian 2 dikali 5 hasilnya 10. Jadi 5 per 6 itu sama dengan 10 per 12. Begitu juga dengan yang 3 per 4. Kita ubah dulu. 12 dibagi 4 hasilnya 3. 3 dikali 3 hasilnya 9. Jadi 10 per 12 dikurang 9 per 12. Nah, karena ini penyebutnya sudah sama, maka boleh langsung dikurangkan pembilangnya. 10 kurang 9 hasilnya 1. Makanya 1 per 12. Untuk contoh soal yang keempat. Di sini ada 5 1 per 5 dikurang 3 1 per 4. Nah, sama seperti sebelumnya, boleh mengubahnya dulu ke bentuk pecahan biasa. Caranya 5 dikali 5 25. 25 tambah 1 sama dengan 26. Jadi 26 per 5. Kemudian yang kedua 4 dikali 3 12. 12 tambah 3 15. Jadi 15 per 4. Nah, ini kan penyebutnya belum sama. Ada penyebutnya bernilai 5, ada penyebutnya bernilai 4. Nah, kita harus samakan dulu penyebutnya dengan cara mencari KPK antara 5 dan 4. KPK 5 dan 4 itu adalah 20. Makanya 20 dibagi 5 hasilnya 4. 4 dikali 26 hasilnya 104. Begitu juga dengan yang ini, 20 dibagi 4 hasilnya 5. 5 dikali 15 hasilnya 75. Karena penyebutnya sudah sama, sama-sama 20, maka pembilangnya boleh langsung dikurangkan. 104 dikurang 75 hasilnya 29. Makanya 29 per 20. Karena tadi bentuk awal itu bentuk pecahan campuran, maka 29 per 20 itu kita ubah ke dalam bentuk pecahan campuran. Jadinya 19 per 20. Nah, selanjutnya ada penjumlahan dan pengurangan pada pecahan negatif. Di sini ada contoh soalnya. Hitunglah hasil penjumlahan dan pengurangan pecahan berikut. Yang bagian A ada negatif 4 per 3 ditambah 2 per 3. Kemudian di bagian B ada negatif 21 per 4 dikurang 1 per 3. Kita bahas satu-satu contoh soalnya. Yang pertama ada negatif 4 per 3 ditambah 2 per 3. Nah, sama seperti sebelumnya, kita lihat dulu penyebutnya. Penyebutnya di sini sudah sama-sama bernilai 3. Kalau penyebutnya sudah sama, maka pembilangnya yang di atas itu boleh langsung kalian tambahkan. Negatif 4 ditambah 2, hasilnya negatif 2. Maka hasilnya negatif 2 per 3. Kemudian contoh yang kedua, negatif 2 1 per 4 dikurang 1 per 3. Nah, negatif 2 1 per 4 ini boleh kita ubah dulu ke bentuk pecahan biasa. 4 dikali 2 8. 8 ditambah 1 9. Jadi negatif 9 per 4 dikurang 1 per 3. Kita lihat penyebutnya. Di sini masih belum sama penyebutnya. Maka kita samakan dulu penyebutnya dengan cara mencari KPK. KPK dari 4 dan 3 adalah 12. Maka
12 dibagi 4 hasilnya 3. 3 dikali 9 hasilnya 27. Kemudian yang 1/3. 12 dibagi 3 hasilnya 4. 4 dikali 1 hasilnya 4. Jadinya negatif 27/12 dikurang 4/12. Nah, karena penyebutnya sudah sama-sama bernilai 12, maka kita boleh langsung mengkurangkan pembilangnya. Negatif 27 dikurang 4, maka hasilnya negatif 31. Negatif 31/12. Nah, ini mau kita ubah ke bentuk pecahan campuran, hasilnya negatif 27/12. Pembahasan yang terakhir tentang penjumlahan dan pengurangan pada pecahan desimal. Contohnya, tentukan hasil dari operasi penjumlahan dan pengurangan pecahan desimal berikut ini. Yang pertama, 634,20 ditambah 15,451. Ini contoh yang A ini termasuk penjumlahan. Sedangkan yang B, 167,234 dikurang 58,560 sama dengan. Nah, kita akan bahas yang pertama. Caranya lebih mudah untuk menjumlahkan ke bawah jalan. Nah, ini pernah kita pelajari sebelumnya di sekolah dasar. Yang pertama, 634,20 ditambah 15,451. Nah, untuk menjumlahkannya, kita harus samakan dulu, ratakan dulu tanda komanya. Komanya ini harus sejajar, walaupun yang kiri kanannya ini tidak sejajar, yang penting komanya sejajar. Nah, cara menjumlahkannya sama seperti penjumlahan biasa, harus dimulai dari yang belakang. Nah, ini 1 kan gak ada kawan di atasnya, maka tulis aja kembali 1. Kemudian 0 ditambah 5 hasilnya 5, 2 ditambah 4 hasilnya 6. Komanya ini gimana, Bu? Komanya tinggal turunkan saja. Kemudian 4 ditambah 5 hasilnya 9. 3 ditambah 1 hasilnya 4. 6-nya ini gimana? 6-nya tidak punya kawan, maka diturunkan saja. Jadi 634,20 ditambah 15,451 itu hasilnya 649,651. Untuk bagian B di sini ada 167,234 dikurang 58,560. Sama seperti penjumlahan, kita harus ratakan dulu tanda komanya, harus sejajar. Lihat, ini harus sejajar tanda komanya. Nah, cara mengurangannya sama, harus dari belakang terlebih dahulu. 4 dikurang 0 hasilnya 4. 3 dikurang 6 tidak bisa, maka pinjam dari sebelah, jadinya 13. 13 dikurang 6 hasilnya 7. Nah, 2-nya ini tadi udah dipinjam 1, tinggal 1. 1 dikurang 5 tidak bisa ya, maka dia pinjam lagi dari sebelahnya, jadi 11. 11 kurang 5 hasilnya 6. Komanya turunkan saja. 7 tadi udah dipinjam kawan sebelahnya, jadi tinggal 6. 6 dikurang 8 tidak bisa ya, maka dia pinjam lagi dari sebelahnya, jadi 16. 16 dikurang 8 hasilnya 8. Kemudian 6 udah dipinjam 1, jadi tinggal 5. 5 dikurang 5 hasilnya 0. 1 ini belum diapa-apain, maka tinggal diturunkan aja. Jadi 167,234 dikurang 58,560 hasilnya 108,674. Nah, setelah dijelaskan tentang penjumlahan dan pengurangan pada bilangan pecahan, saatnya menguji kepahaman kalian tentang materi ini. Nah, untuk mengujinya, silahkan kalian kerjakan soal-soal berikut. Di sini cukup 2 soal saja, tapi ada bagiannya lagi. Yang pertama, tentukan hasil penjumlahan pecahan berikut. Ada 5/8 ditambah 3/12. Yang bagian B, 7/18 ditambah 3/12. Bagian C, negatif 5/9 ditambah 2/3.
bagian D 2,310 ditambah 12,321. Nah, ini dicari penjumlahannya. Kemudian untuk latihan yang kedua, ini hasil pengurangannya. Yang pertama ada 3/9 dikurang 5/12, yang bagian B 10 5/6 dikurang 25/5, yang bagian C 2/5 dikurang 3/1, yang bagian D 1,101 dikurang 0,452. Nah, silakan kalian kerjakan 2 soal itu di buku latihan, kemudian jangan lupa difoto dan diupload ke e-learning kalian masing-masing. Nah, mungkin sampai di sini saja pertemuan hari ini. Semoga apa yang dijelaskan bermanfaat bagi kalian semua dan menambah pemahaman kalian tentang matematika, terutama pada bilangan pecahan. Kalau misalnya ada yang kurang paham, silahkan bertanya pada guru kalian masing-masing. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.